Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat datang kembali di Suara Tanaman Channel. Dan kita kali yang keberapa ya? Jadi memang saya sudah sangat jarang untuk upload teman-teman semuanya, tapi saya masih tetap upload ya, walaupun mungkin sudah agak jarang karena didera dengan kesibukannya masing-masing gitu ya. Baik, selamat datang, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh pecinta Suara Tanaman Channel. Bagi yang belum subscribe, sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan diri untuk melihat-lihat video Suara Tanaman Channel. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 15 Mei ya, Februari aja. Jadi hari Rabu 15 Mei 2024 kita kembali lagi di hari yang cerah ini, dari Rabu ini. Bagi para pegawai sudah mungkin sedang di jalan ya, hati-hati di jalan, tetap bersemangat dan selalu produktif tentunya ya. Jadi di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanaman Channel akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Kita akan ngobrol banyak ya di pagi hari ini, nggak banyak-banyak lah ya, karena kan pagi-pagi kita udah prepare dengan kegiatannya masing-masing. Mungkin ya sekilas aja ya. Jadi di pagi hari yang ceria ini ya, yang cerah ini, tentunya menambah keceriaan kita, karena biasanya kalau cerah itu jadi ceria, walaupun mungkin dompetnya udah mulai nggak ceria nih ya. Karena di tanggal-tanggal segini udah mulai nggak ceria nih ya, udah mulai masuk ke pertengahan bulan. Nah ini udah mulai itu. Itulah balada dari karyawan ya, karena memang karyawan sendiri kalau bagi saya pribadi sih memang merasakan betul itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya yang satu channel, satu server ya dengan saya, tolong tulis di kolom komentar di tanggal segini ini udah mulai endut-endutan ya gitu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT, kita kedatangan tamu ya. Ini tamu lama tapi kita belum ngobrol kembali. Salah satunya adalah si Alocasia Amazon ya. Jadi Alocasia Amazon ini seperti biasa ya, daunnya punya ciri khas yang seperti ini, seperti kupu-kupu, tapi ini terbengkalai. Bukan terbengkalai sih, ini kepotong sama nggak tahu kucing atau burung atau mungkin ayam di sini ya. Jadi kemarin ya banyak banget ya binatang-binatang ini sih, sehingga si daun-daunnya nggak cantik lagi, ada yang bolong ya kan. Nah, kayak gini, ini bolong nih, ini kecakar nih, ini juga grepes ya itulah. Jadi memang resiko di tempat yang banyak hewan-hewan kayak kucing ini, depan kita kucing, kemudian ada ayam juga, kemudian ada burung-burung tetangga juga situ ya, seperti itu. Iya, baik para Bapak Ibu ya Bunda dan seluruh pecinta Suara Channel di mana Anda berada ya. Kali ini kedatangan dengan Alocasia Amazon, dan ini masih, kalau saya bilang harganya masih oke ya di pasaran ya gitu. Jadi bagi para penggemar Alocasia Amazon ini masih cukup oke ya untuk kita rawat, untuk kita budidayakan, karena memang ini masih ada nilai ekonomisnya, walaupun mungkin tidak sebesar dulu ya. Kalau sekarang ya masih sangat terjangkau sekali ya. Semuanya serba ekonomis kalau sekarang. Kalau zaman-zaman dulu Covid itu kan udah gila-gilaan ya gitu kan. Philodendron juga udah kayak janda bolong dulu keluar seperti apa, terus kayak monstera, wah sekarang udah pada turun ya gitu. Nah artinya pergeseran market sudah mulai bergeser ya. Yang tadinya memang itu dulu harganya mahal-mahal, tapi sekarang sudah turun ya gitu ya. Jadi tapi penghobi sih nggak ada masalah ya, mau turun mau naik mau apapun itu, karena dia adalah penghobi. Jadi hobi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap harga. Artinya gini, kalau harga kemahalan juga pasti kita tereaksi, tapi artinya kalau masih dalam batas normal, batas yang masih bisa dijangkau, penghobi itu bakal ya udah tertarik aja seperti itu ya.
Nah kalau saya pribadi sih memang sudah lama nggak belanja lagi ya, karena memang kesibukan keseharian paling yang ada kita rawat. Itu pun bersinggungan dengan hewan-hewan yang ada di sini juga gitu. Kayak Lokasia ini kan Grepes begini kan kurang cantik ya, tapi kan dia masih seger sih gitu. Tinggal nanti perawatan seperti apa. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda dan pecinta Suara Tenang Channel di mana Anda berada di pagi hari ini di tanggal 15 Mei 2024. Hidup itu seperti roda ya, kata orang gitu ya. Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya nggak sih? Kadang kita lagi jaya, kadang mungkin sekarang kita lagi di bawah. Nah dalam keadaan seperti ini memang kita harus pandai untuk bisa memposisikan diri. Ketika kita lagi di atas, ya kan, kita harus mengerjakan ABC dan seterusnya. Pun kita lagi di bawah, kita juga harus mengerjakan ABC dan seterusnya. Jadi ketika keadaan apapun itu, kita harus punya strateginya, gitu kan ya. Karena kita tahu bahwasanya hidup itu tidak lurus terus, kadang naik ya jalanannya, kadang turun, kadang datar seperti itu. Jadi kalau dalam market ada trend up ya, ada trend down, dan satu lagi yang sideways. Jadi di tengah jalan ya, nggak naik nggak turun gitu aja, seperti itu. Itu kalau market ya, pergerakannya seperti itu. Nah begitu pun kehidupan kita memang layaknya kita berjalan di sebuah perbukitan ya, atau pegunungan. Sebelumnya kita bisa naik, habis itu turun ya. Kita mungkin berada di atas kejayaan, tapi seiring dengan kompetitor banyak ya kan, seiring dengan manajemen yang buruk, seiring dengan kualitas dari finansial yang tidak baik, pengaturannya dan seterusnya, akhirnya company kita sekarang jadi terpuruk seperti itu ya. Nah mungkin sekarang juga ada yang sedang berjaya ya kan. Dulu mungkin jualan kecil-kecilan, sekarang sudah jadi company dan seterusnya ya. Itu dari sisi bisnis, dari sisi usaha. Jadi memang kita ngomonginnya apapun itu ya, dalam bentuk apapun. Kita mungkin dulu berjaya gitu kan. Kita dulu mungkin mempunyai orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa manfaatkan atau suruh ya gitu kan, untuk membantu kita. Tapi sekarang misalkan ketika sedang di bawah, kita tidak ada orang yang melindungi kita. Mereka meninggalkan kita, mereka tidak mempedulikan kita, dan mereka tidak lagi bersama kita. Itulah kehidupan ya. Jadi memang kita harus punya plan A dan plan B nya gitu kan. Ketika saya lagi keadaannya nih di bawah nih, saya harus melakukan ABC dan seterusnya. Itu planningnya. Ketika saya di atas pun sama, saya harus melakukan plan ABC, karena tidak selamanya saya di atas gitu kan. Karena kehidupan itu dinamis, semua berjalan akan pada waktunya, itu akan ya udah berubah gitu loh. Seperti matahari yang ya kan selalu tampak di pagi hari, tenggelam di sore hari. Itu artinya ada pergeseran waktu, ada perubahan keadaan, di mana kehidupan itu terus seperti itu gitu ya. Jadi jangan paksa si matahari itu untuk menampakkan dirinya di malam hari, ya itu berbahaya gitu ya. Jadi semua itu ada prosesnya, ada waktunya ya. Biarkan rembulan itu bersinar pada malam hari, jangan dipaksa bersinar pada siang hari. Pun bersinar itu tidak akan terlihat. Karena apa? Dia tidak terlalu menarik perhatian kalau siang hari bulan itu. Tapi kalau di malam hari dia menampakkan diri, itu akan jadi perhatian yang luar biasa. Orang-orang akan terfokus terhadap bulan tersebut atau rembulan ya. Begitu matahari gitu loh. Matahari juga jangan dipaksa untuk bersinar malam hari. Kalau dipaksa seperti itu, dunia akan bubar seperti itu ya. Jadi logikanya saya menganalisa seperti itu. Semua kehidupan itu pasti ada waktunya.
ada kita bertemu, ada perjumpaan, ada perpisahan, seperti itu ya gitu. Jadi ada senang, ada susah, ada sedih, ada bahagia, ada macam-macam ya kan, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Jadi kehidupan itu selalu berpasang-pasangan, Allah ciptakan indahnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih jomblo nih mungkin yang masih galau, ya Allah tahun segini kok belum ada yang mendekati atau mungkin calon pendamping, sabar aja, sabar. Allah akan menyiapkan segala kebutuhan, segala sesuatu yang terbaik untuk Anda. Allah sedang menyiapkan urusan-urusan yang terbaik untuk Anda. Allah sedang menyiapkan hal-hal yang fantastis untuk Anda. Kita tugasnya berdoa, ikhtiar, dan sabar. Berdoa, ikhtiar, dan sabar. Ikhtiar, doa, dan sabar. Boleh. Yang penting tidak putus dari 3 rangkaian itu. Karena 3 rangkaian itu merupakan usaha baik vertikal maupun horizontal ya, seperti itu. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya adalah mungkin bagi orang-orang yang sedang di atas ya, sekali lagi ya ngapain sih gitu kan, hidup tuh ya gini aja, udah enjoy, santai ya kan, gini. Ya Allah sedang memberikan ujian kenikmatan berlebih ya kepada Anda. Jadi bukannya kita itu dalam keadaan jaya itu bukan kenikmatan, justru itu sebenarnya adalah ujian juga. Kenikmatan terdapat ujian gitu ya. Sebenarnya sih kenikmatan yang seperti orang-orang yang diuji dengan kenikmatan itu biasanya akan cepat lupa karena menganggap dirinya sedang berjaya, seperti itu. Dia tidak butuh siapapun gitu kan. Biasanya seperti itu. Makanya hati-hati, banyak orang-orang yang tergelincir ketika diuji dalam kesenangan, diuji dalam kemewahan, diuji dalam keadaan fun aja gitu kan. Itu banyak yang tergelincir. Tetapi bagi orang-orang yang diuji dengan kesedihan, diuji dengan kesabaran, diuji dengan suasana masalah yang terbesar, biasanya itu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena sifatnya manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya ya kan, dia akan menangis merintih kepada Allah ya, karena dia akan sadar, ya Allah, saya ini masih punya Allah, saya ini masih punya Engkau ya Allah, tolong hamba-Mu. Nah ketika dalam keadaan seperti itu ya, Allah tuh sangat suka sekali, sangat suka, sangat senang sekali, bahkan dilama-lamain sama Allah. Artinya gini, sebenarnya sih kita dicolek sama Allah, hei manusia, udahlah jangan lalai ya kan, hidup kan bentar aja, yuk come sini, kata Allah kan gitu kan. Nangis sama saya, jangan nangis sama manusia, nangis sama Allah, nangis sama saya, cerita semuanya, saya akan berikan apapun itu masalahnya, saya akan kasih solusi, angkat semua, seperti itu. Allah seperti itu. Jadi ketika kita datang kepada dengan berjalan, maka Allah akan datang, akan berlari, luar biasa kan. Begitu wujud Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang berbalik kepada Allah, hanya Engkau lah ya Allah sebagai penolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Masya Allah. Jadi selalu kita baca dalam salat kita, ya Allah ya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu begitu ya. Jadi subhanallah. Jadi memang luar biasa ya di pagi hari ini. Bukannya saya menggurui Anda semua, bukan. Ini sebenarnya mengingatkan ke diri saya sendiri sebenarnya khususnya ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi tidak menggurui Anda semua. Kita sama-sama sharing di sini bersama si Keladi apa namanya sih, lokasi Amazon ya. Jadi mudah-mudahan di pagi hari ini sekedar pengingat buat saya pribadi
dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ada di sini di channel Suara Tanaman. Dan hikmahnya adalah dalam keadaan apapun kita selalu bersyukur kepada Allah, dan kita harus mempersiapkan plan A dan plan B ketika ada di atas maupun ada di bawah dan hidup. Terima kasih buat semuanya ya, karena sudah panjang lebar di pagi hari ini, dan tentunya kita akan berjumpa lagi esok atau lusa atau mungkin minggu depan ya, kita tidak tahu, kita lihat nanti siklusnya seperti itu. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, sampai jumpa esok hari, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye alokasi Amazon. Assalamualaikum.